dicontohkan oleh Kiai Makhrus. Jadi ilmu itu bukan sekedar sebagai ilmu, sebagai pameran intelektual, bukan, tetapi ilmu itu dipraktekkan. Nah, kepeloporan para kiai yang semacam ini menurut saya yang harus dibaca oleh para santri sebagai warisan-warisan yang harus tetap dijaga gitu. Jadi karena sekarang itu susah, kadang-kadang santri itu hanya dipakai batu pijakan. Dia menjadi batu pijakan apa, bentuk bantuan ini, bantuan itu. Tetapi dulu enggak. Kiai Makhrus itu memberikan hartanya kepada santri, memberikan hartanya kepada santri, memberikan waktunya kepada santri. Artinya beliau tidak hanya ngomong, tidak hanya berbicara, tidak hanya pidato, tapi beliau mencontohkan secara langsung dan konsisten dengan itu. Begini ya, kiai itu meskipun tidak ada hari kiai, tetapi santri itu bisa jadi santri kalau ada kiai. Jadi tidak ada santri kalau nggak ada kiai. Atau kalau sekarang masih mungkin lah ada santri meskipun tidak ada kiai. Tetapi bahwa kiai itu selalu menjadi pelopor yang kepeloporannya diikuti oleh para santri, itu harus benar-benar dibaca oleh para santri. Contohnya begini misalnya, Kiai Makhrus itu saking cintanya sama ilmu, ketika memahami atau ketika mempraktekkan kun aliman, kun aliman au muta'aliman dan seterusnya, itu Kiai Makhrus itu mencontohkan. Jadi misalnya sampai beliau sepuh, sampai punya santri, beliau masih mondok setahun sekali, ya kan? Meskipun ngaliman, beliau juga masih tetap kepengen jadi muta'aliman. Pada saat yang sama beliau juga mustami'an, beliau kemudian senang mendengarkan orang-orang mengaji. Buktinya apa? Buktinya ada acara lalaran ning ngene Lirboyo bareng-bareng, iya kan? Itu karena beliau kepengen menjadi mustami'an sekaligus muhibban, ya kan? Muhibban dengan cara apa? Kiai Makhrus itu tidak segan-segan kemudian memberikan sebagian kekayaannya untuk kepentingan santri gitu. Nah, itu yang dicontohkan kepada dicontohkan oleh Kiai Makhrus. Jadi ilmu itu bukan sekedar sebagai ilmu, sebagai pameran intelektual, bukan, tetapi ilmu itu dipraktekkan. Nah, kepeloporan para kiai yang semacam ini menurut saya yang harus dibaca oleh para santri sebagai warisan-warisan yang harus tetap dijaga gitu. Jadi karena sekarang itu susah, kadang-kadang santri itu hanya dipakai batu pijakan. Dia menjadi batu pijakan apa, bentuk bantuan ini, bantuan itu. Tetapi dulu enggak. Kiai Makhrus itu memberikan hartanya kepada santri, memberikan waktunya kepada santri. Artinya beliau tidak hanya ngomong, tidak hanya berbicara, tidak hanya pidato, tapi beliau mencontohkan secara langsung dan konsisten dengan itu gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini kadang-kadang luput dari kacamata santri. Santri itu yang dilihat kepada kiai itu kadang-kadang seringkali itu hanya citra permukaan. Citranya di permukaan saja. Misalnya nek ono kiai teko terus santri-santri do salaman nyucup, santri-santri menghormati, terus santri-santri kepengennya seperti itu, hanya sekedar itu.